Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradia Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 20133033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas minggu kedua untuk melengkapi tugas minggu ketiga pada mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Pada jurnal umum terdapat judul, halaman, tanggal transaksi, keterangan, kolom referensi debit dan kredit. Baiklah, kita akan masuk ke soal. Berikut transaksi yang terjadi pada konsultan Amir selama bulan Desember 2019. Pada tanggal 1, Amir menanamkan modal 25 juta ke dalam perusahaan. Berarti, kas bertambah di debit dan modal awal bertambah di kredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 1, membayar sewa ruangan untuk 3 bulan sebesar 900.000. Pada tanggal 1, sewa bayar di muka bertambah di debit sebesar 900.000, kas di kredit sebesar 900.000. Selanjutnya, pada tanggal 2, membeli peralatan seharga 30 juta yang dibayar tunai 15 juta. Kalau kita membayar tunai, kita akan mendapatkan utang usaha. Berarti, pada tanggal 2, peralatan bertambah di debit sebesar 30 juta, kas bertambah di kredit 15 juta, utang usaha di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, pada tanggal 2, membeli perlengkapan tunai sebesar 1 juta. Pada tanggal 2, perlengkapan bertambah di debit 1 juta, kas di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 10, membayar beban air, listrik, dan telepon sebesar 500.000. Pada tanggal 10, beban listrik, air, dan telepon di debit 500.000, kas di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 20, membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Pada tanggal 20, beban gaji di debit sebesar 3 juta, di kas kredit 3 juta. Pada tanggal 30, menerima pembayaran dari klien atas jasa yang diberikan sebesar 5 juta. Kas bertambah 5 juta, pendapatan jasa di kredit sebesar 5 juta. Setelah kita melakukan jurnal umum, kita harus memposting ke buku besar. Pada buku besar terdapat nomor akun, nama akun, nomor akun, tanggal transaksi, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Langsung saja, pada tanggal 1, kas bertambah di debit sebesar 25 juta. Kita posting. Pada tanggal 1, menanamkan modal J1 debit 25 juta, letakkan di saldo debit sebesar 25 juta. Untuk mengisi kolom referensi di jurnal umum, kita masukkan nomor akun pada akun kas, yaitu 101 sebagai bukti kita telah memposting ke buku besar. 101. Selanjutnya modal awal di kredit sebesar 25 juta. Kita posting modal. Kita posting pada tanggal 1, menanamkan modal J1 di kredit sebesar 25 juta, letakkan di saldo kredit sebesar 25 juta. Nomor akun 301. Selanjutnya pada tanggal 1, sewa dibayar di muka, di debit sebesar 900.000. Kita posting. Sewa dibayar di muka, yaitu pada tanggal 1, membayar sewa ruangan J1 900.000, letakkan di saldo debit sebesar 900.000. Nomor akun 104. Selanjutnya kas
di kredit sebesar 900.000. Kita posting. Pada tanggal 1 membayar sewa J1 di kredit sebesar 900.000, letakkan di saldo debit. Kalau kita meletakkan di saldo debit, kita harus mengurangi dengan jumlah sebelumnya, yaitu 25 juta dikurang 900.000. Dan hasilnya 24.100.000. Nomor akun 101. Nomor akun 101. Selanjutnya, pada tanggal 2, peralatan bertambah di debit sebesar 30 juta. Kita posting. Peralatan pada tanggal 2, membeli peralatan J1 di debit sebesar 30 juta, saldo debit 30 juta, nomor akun 103. Selanjutnya, kas. Kita posting. Pada tanggal 2, membeli peralatan J1, letakkan di kredit 15 juta, kita letakkan di saldo debit dengan mengurangi dengan jumlah saldo sebelumnya. Nomor akunnya 101. Selanjutnya, utang usaha di kredit sebesar 15 juta. Kita posting. Pada tanggal 2, pembelian peralatan sisanya secara kredit J1 di kredit sebesar 15 juta, saldo di kredit sebesar 15 juta, nomor akunnya 201. Pada tanggal 2, perlengkapan bertambah di debit sebesar 1 juta. Kita posting. Pada tanggal 2, membeli perlengkapan J1 di debit sebesar 1 juta, saldo debit 1 juta, nomor akunnya 102. Selanjutnya, kas. Kita posting. Membeli perlengkapan J1 1 juta, letakkan di saldo debit, kita kurangi dengan saldo sebelumnya, nomor akun 101. Selanjutnya, pada tanggal 10, beban listrik, air, telepon, itu di debit sebesar 500.000. Kita posting. Pada tanggal 10, membayar beban air, listrik, dan telepon J1 di debit sebesar 500.000, saldo debit 500.000, nomor akun 502. Selanjutnya, kas. Kas di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 10, membayar beban air, listrik, dan telepon J1 sebesar 500.000 di kredit, masukkan ke saldo debit dengan mengurangi dengan jumlah saldo sebelumnya, nomor akun 101. Selanjutnya, pada tanggal 20, beban gaji sebesar di debit sebesar 3 juta. Kita posting. Pada tanggal 20, membayar gaji karyawan J1 di debit sebesar 3 juta, letakkan di saldo debit sebesar 3 juta, nomor akunnya 501. Selanjutnya, kas di kredit sebesar 3 juta. Kas di debit di kredit sebesar 3 juta, masukkan ke dalam saldo debit dengan mengurangi jumlah sebelumnya. Nomor akun 101. Selanjutnya, pada tanggal 30, kas bertambah di debit sebesar 5 juta. Mendapatkan pendapatan jasa J1 di debit sebesar 5 juta. Kalau di debit, saldo debitnya kita tambah dengan saldo sebelumnya, yaitu 4.600.000 ditambah 5 juta menjadi 9.600.000. Nomor akunnya 101. Selanjutnya, pendapatan jasa di kredit sebesar 5 juta. Kita posting. Pada tanggal 30, mendapatkan pendapatan jasa J1 di kredit sebesar 5 juta, saldo kredit sebesar 5 juta, nomor akunnya 401. Setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita akan mendapatkan neraca saldo. Pada neraca saldo terdapat judul, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit.
Nomor akun kita pindahkan dari buku besar, yaitu 101 akun kas. Di kolom debit dan kredit ini adalah saldo akhir dari setiap akun, yaitu pada akun kas saldo akhir yaitu 9.600.000 di debit, 9.600.000 di debit. Pada perlengkapan saldo akhir di debit sebesar 1 juta. Begitu selanjutnya sampai kita mendapatkan hasil dari debit sebesar 45 juta dan kredit sebesar 45 juta. Setelah kita melakukan neraca saldo, kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Supaya kita mudah dalam mengerjakan jurnal penyesuaian, kita bikin jurnal umum halaman 2. Kita masuk ke soal data penyesuaian 31 Desember 2019. A. Perlengkapan yang tersisa 400.000. Sebelumnya kita lihat perlengkapan di neraca saldo sebesar 1 juta. Saldo yang akan kita tulis yaitu angka yang terpakai. Di sini kita lihat perlengkapan yang tersisa itu 400.000. Maka saldo yang terpakai yaitu 1 juta dikurang dengan saldo tersisa perlengkapan tersisa 400.000. Hasilnya 600.000. Masukkan ke jurnal umum. Ayatnya beban perlengkapan di debit sebesar 600.000, perlengkapan di kredit sebesar 600.000. Selanjutnya, soal yang B, penyusutan peralatan sebesar 5.000. Ayatnya yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 5.000 dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 5.000. Baiklah, soal yang C, sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Sebelumnya kita lihat neraca saldo. Sewa dibayar di muka di debit sebesar 900.000 selama 3 bulan. Sedangkan di soal sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Maka angka yang dipakai itu angka yang terpakai. Dengan cara 900.000 dibagi dengan 3 bulan yaitu sebesar 300.000. Jadi sewa yang telah jatuh tempo selama 1 bulan yaitu 300.000. Ayatnya yaitu beban sewa di debit 300.000, sewa dibayar di muka sebesar 300.000. Selanjutnya yang D, gaji yang masih harus dibayar sebanyak 1.500.000. Apabila gaji masih harus dibayar sebanyak 1.500.000, maka ayatnya yaitu beban gaji dan utang gaji, karena itu merupakan beban. Beban gaji diletakkan di debit sebesar 1.500.000, utang gaji diletakkan di kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya yang E, pendapatan yang masih harus diterima sebanyak 4 juta. Jadi ayatnya piutang pendapatan dan pendapatan jasa. Piutang pendapatan di debit sebesar 4 juta dan pendapatan jasa sebesar 4 juta di kredit. Setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, kita posting ke buku besar. Apabila tidak ada akun, maka kita bikin satu kolom untuk yang tidak ada akun. Yang pertama yaitu beban perlengkapan di debit sebesar 600.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 600.000. Kita posting beban perlengkapan. Beban perlengkapan pada tanggal 31 penyesuaian J2 di debit sebesar 600, letakkan di saldo di debit sebesar 600.000. Selanjutnya kita posting perlengkapan karena sebelumnya saldonya di debit dan pada tanggal 31 penyesuaian J2 di kredit sebesar 600, maka dikurangi dengan saldo sebelumnya sehingga hasilnya 400.000. Begitu seterusnya sampai kita pindahkan semua yang ada di akun yang ada di jurnal penyesuaian ke buku besar. Setelah kita melakukan posting, kita tidak lupa untuk memasukkan nomor akun pada buku besar ke kolom referensi sebagai bukti bahwa kita telah melakukan posting.
Setelah kita melakukan posting ke buku besar, kita akan mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian sama dengan neraca saldo, yaitu dengan memindahkan semua akun dari buku besar dan juga saldo akhir dari buku besar. Inilah akun-akun dan saldo akhir dari buku besar setelah kita memposting jurnal penyesuaian dengan jumlah 50.505.000 di debit dan 50.505.000 di kredit. Selanjutnya yaitu kertas kerja. Di sini terdapat judul, nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Pertama, neraca saldo. Pada neraca saldo, kita akan memindahkan semua nomor akun, nama akun, serta saldo akhir yang ada pada neraca saldo. Kita pindahkan ke kertas kerja. Selanjutnya, pada jurnal penyesuaian, kita harus memindahkan semua akun yang ada pada jurnal penyesuaian dan kita pindahkan ke kertas kerja. Apabila akunnya sudah ada di neraca saldo, maka kita hanya akan menambahkan saldonya saja sesuai dengan jurnal penyesuaian apakah dia debit atau kredit. Kalau akunnya tidak ada pada neraca saldo, kita bikin di bawahnya dan bikin saldo akunnya. Dan hasilnya jika kita totalkan yaitu 6.405.000 dan di debit dan di kreditnya 6.405.000. Selanjutnya pada neraca saldo setelah penyesuaian. Kita bisa melihat pada akun kas yaitu di debit sebesar 9.600.000. Di sini tidak memiliki ayat penyesuaian, maka kita tinggal memindahkan di debit sebesar 9.600.000. Selanjutnya di perlengkapan terdapat di debit sebesar 1 juta dan di sini terdapat di kredit sebesar 6 juta. Jadi kita kurangkan 1 juta dikurang 600 menjadi 400. Begitu seterusnya sehingga kita dapat hasil yaitu 50.505.000 di debit dan di kredit sebesar 50.505.000. Selanjutnya laporan laba rugi dan neraca. Kita lihat pada akun kas perlengkapan peralatan sewa dibayar muka, utang dagang, modal itu merupakan akun real dan kita pindahkan kepada neraca. Sedangkan pendapatan, beban gaji, beban air listrik, dan telepon itu merupakan akun nominal, kita letakkan di laporan laba rugi. Selanjutnya di akun jurnal penyesuaian, apabila dia termasuk akun real, kita pindahkan ke neraca, sedangkan kalau dia termasuk akun nominal, kita pindahkan ke laporan laba rugi. Di sini terdapat hasil yang tidak sama, karena kita akan mencari dia tuh laba atau rugi. Sebenarnya kita bisa melihat dia tuh laba atau rugi, yaitu dengan cara kalau laporan laba ruginya debitnya lebih kecil daripada kredit dan neraca kreditnya lebih kecil daripada debit, itu merupakan laba. Kalau kreditnya lebih kecil daripada debit, sedangkan di neraca debitnya lebih kecil daripada kredit, itu rugi. Kita akan membalanskan hasil ini dengan cara 9 juta dikurang 5.905.000, hasilnya 3.095.000. Dan pada neraca 44.600 dikurang 41.505.000 menjadi 3.095.000. Lalu dijumlahkan dan hasilnya balance setiap laporan laba rugi debit kreditnya balance, neraca debit kreditnya balance.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan keuangan. Pada laporan keuangan terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang pada laporan laba rugi kita dapat melihatnya di neraca saldo setelah penyesuaian. Pada laporan keuangan, pendapatan jasa sebesar 9 juta, total pendapatan 9 juta. Pendapatan sebesar 9 juta. Selanjutnya, beban gaji 4.500.000, beban air listrik dan telepon 500.000, beban perlengkapan 600.000, beban sewa 300.000, beban penyusutan peralatan 5.000. Kita pindahkan ke laporan keuangan. Setelah itu kita tambahkan beban, total bebannya 5.905.000. Untuk mendapatkan laba usaha kita kurangkan total pendapatan dengan total beban. 9 juta dikurang 5.905.000, hasil laba usaha yaitu 3.095.000. Hasil laba usaha akan sama dengan laba usaha di kertas kerja. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Pada modal awal kita dapat melihat di neraca saldo setelah penyesuaian. Modal awalnya yaitu 25 juta. Laba usaha ini kita pindahkan dari sini ke laporan perubahan modal. Untuk mendapatkan modal akhir kita jumlahkan modal awal dan laba usaha sehingga mendapatkan hasil 28.095.000. Selanjutnya neraca. Pada sisi kiri kita dapat melihat pada sisi kiri aset, pada sisi kanan liability dan ekuitas. Pada aset terdapat harta lancar dan harta tetap. Harta lancar kita dapat lihat di neraca setelah penyesuaian. Kita jumlahkan sehingga hasil total harta lancar 14.600.000. Di harta tetap terdapat peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, maka dikurang sehingga hasilnya 29.995.000. Total aset ditambahkan yaitu 44.595.000. Selanjutnya pada sisi kanan liability dan ekuitas. Pada konsultan Amir tidak memiliki jangka panjang, maka kita menggunakan utang jangka pendek. Di sini terdapat utang dagang, utang gaji. Dijumlahkan total utangnya 16.500.000. Modal kita pindahkan dari modal akhir sebanyak 28.095.000. Kita jumlahkan sehingga dapat total liability dan ekuitas sebanyak 44.595.000. Selanjutnya jurnal penutup. Pada jurnal penutup kita bikin halaman 3 karena merupakan jurnal umum yang ketiga. Pertama, menutup pendapatan. Supaya kita dapat menutup pendapatan, kita pindah yang awalnya pendapatan sebesar 9 juta di kredit, kita debitkan, dibantu dengan ikhtisar laba rugi, di kredit sebesar 9 juta. Selanjutnya, menutup beban. Supaya kita dapat menutup beban, saldo beban yang awalnya di debit kita kreditkan dan dibantu dengan ikhtisar laba rugi sebesar banyak saldo beban kita letakkan di debit. Selanjutnya menutup laba. Supaya kita dapat menutup laba, kita tadi mendapatkan laba sebesar 3.095.000. Di kredit kita debitkan, dibantu dengan di debit kita kreditkan dan dibantu dengan ikhtisar laba rugi diletakkan di debit. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Di sini semua akun dan saldo akhir kita pindahkan dari buku besar setelah memposting jurnal penutup sehingga mendapatkan hasil 44.600.000 di debit dan kredit sebesar 44.600.000. Selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Pada jurnal pembalik terdapat judul halaman keempat karena ini merupakan jurnal keempat. Sebelumnya kita lihat dulu jurnal penyesuaian.
Kita akan melihat apa saja ayat-ayat yang akan kita balik, yaitu piutang pendapatan dan pendapatan jasa. Kita balik menjadi piutang pendapatan jasa di debit sebesar 4 juta, piutang pendapatan jasa di kredit sebesar 4 juta. Kita lihat lagi penyesuaian, jurnal penyesuaian, yaitu beban gaji dan utang gaji kita balik menjadi utang gaji di debit sebesar 1.500.000, di beban gaji di kredit sebesar 1.500.000. Jumlah di debit yaitu 5.500.000, di kredit sebanyak 5.500.000. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah pembalik. Di sini semua akun dan saldo akhir dipindahkan dari buku besar setelah memposting jurnal pembalik. Dapatlah hasilnya 44.600.000 dan 44.600.000 di debit dan di kredit sebesar 44.600.000. Sekian dari saya, Pradia Andarsa. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.